Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Maulela Pria Umami. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Madura, Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang peran DPR dan juga MPR. Biar tidak berlama-lama, simak saja videonya ya. Sebelum ke pembahasan, kira-kira kalian tahu gak apa itu DPR dan juga MPR? DPR merupakan singkatan dari Dewan Perwakilan Rakyat, yang merupakan lembaga legislatif yang memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan MPR merupakan singkatan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang merupakan lembaga tinggi negara yang memiliki posisi khusus dalam struktur ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Kedua lembaga ini memiliki posisi yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kedaulatan rakyat, pembentukan undang-undang, serta stabilitas konstitusi negara. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kedudukan dan kewenangan DPR dan MPR mengalami perubahan yang signifikan dari sistem supremasi menuju checks and balance yang lebih demokratis. Nah, setelah kalian mengetahui apa itu DPR dan MPR, kita lanjut ke pembahasan pertama mengenai dasar hukum DPR dan MPR. Keberadaan DPR dan MPR memiliki landasan hukum yang kuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. DPR diatur dalam pasal 19 sampai pasal 22B UUD 1945 yang menegaskan bahwasannya DPR sebagai lembaga legislatif memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Sementara itu, MPR diatur dalam pasal 2 dan pasal 3 UUD 1945 yang menetapkan bahwa MPR terdiri atas anggota DPR dan DPD, serta memiliki kewenangan konstitusional tertentu. Oke, kita lanjut ke pembahasan kedua mengenai kedudukan DPR dan MPR dalam sistem pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca reformasi, DPR menempati posisi sentral sebagai lembaga legislatif. DPR tidak hanya berfungsi sebagai pembentuk undang-undang, tetapi juga sebagai wakil rakyat yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah. Dengan berbagai hak konstitusional seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat, DPR menjadi pilar utama dalam mekanisme checks and balance. Sementara itu, MPR memiliki kedudukan khusus, namun tidak bersifat operasional seperti DPR. MPR hanya bersidang pada waktu-waktu tertentu untuk menjalankan kewenangan konstitusionalnya, sehingga perannya lebih fokus pada penjagaan konstitusi dan legitimasi kekuasaan negara. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 mengubah posisi MPR yang sebelumnya merupakan lembaga tertinggi negara menjadi lembaga tinggi negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya. Perubahan ini bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih seimbang dan demokratis. Oke, kita lanjut ke pembahasan ketiga mengenai fungsi, tugas, dan wewenang DPR serta MPR. Yang pertama mengenai fungsi, wewenang, dan tugas DPR. DPR memiliki 3 fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Pertama, fungsi legislasi, yaitu membentuk undang-undang bersama Presiden. Setelah amandemen Undang-Undang Dasar 1945, DPR menjadi pemegang utama kekuasaan legislasi. Fungsi yang kedua yakni fungsi anggaran, yaitu membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Fungsi ini menjadikan DPR sebagai pengontrol penggunaan keuangan negara agar sesuai dengan kepentingan rakyat. Ketiga, fungsi pengawasan yang dilakukan untuk memastikan kebijakan pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum dan prinsip good governance. Melalui fungsi ini, DPR berperan mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta menjaga akuntabilitas pemerintah. Nah,
Terkait tugas dan wewenang DPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Oke, lanjut pada tugas, wewenang, dan fungsi MPR. MPR memiliki fungsi konstitusional dan fungsi representasi. Fungsi konstitusional MPR meliputi mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, melantik presiden dan wakil presiden, serta memberhentikan presiden dan atau wakil presiden melalui mekanisme impeachment. Sedangkan fungsi representasi MPR terlihat dari keanggotaannya yang terdiri atas DPR dan DPD, sehingga MPR menjadi wadah representasi rakyat secara politik dan wilayah. Selain itu, MPR juga memiliki tugas memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkait tugas dan wewenang MPR diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3. Oke, baik, cukup sampai di sini pembahasan video kali ini. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.